Timnas Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik pada Liga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 9 Juni. Setelah menciptakan sejumlah peluang, Indonesia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-12. Umpan terobosan Ragnar Oratmangun berhasil dimaksimalkan oleh Ole Romney yang mengecoh kiper Mozambik sebelum menceploskan bola ke gawang kosong. Players have really got to put their minds to the task, and they did tonight. We expected Mozambique to be a wounded animal coming out with a bit of fire, and they did. But again, I think our players, for long periods of the game, controlled the game, showed their quality. Disappointing not to get more goals, but at the same time, really happy to see a resilient performance where we got tested for periods and we had to grind it out. That was really fun, but also what the coach said, like, yeah, we expect more from ourselves. Like, we could have scored more goals, but yeah, next game we'll work on that. Gol ke gawang Mozambik menjadi gol kelima oleh Romney bersama Timnas Indonesia yang seluruhnya dicetak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hartman juga memuji penampilan Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, serta Elkan Bagot yang tampil solid sepanjang pertandingan. Pemerintah Provinsi Papua bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Papua menandatangani komitmen bersama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang bersih dan berintegritas. Penandatanganan dilakukan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Papua yang terdiri dari TNI, Polri, Kejaksaan, dan Ombudsman. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik pungutan liar maupun titipan. Kepala BPMP Papua Junus Siman Gunsong mengatakan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan setiap tahapan penerimaan murid baru berjalan adil sesuai ketentuan. Jadi tidak ada lagi harapannya di luar jalur itu, ya, supaya kita bersama-sama mengawasi ya pelaksanaan dari SPMB ini supaya lebih transparan dan harapannya semua terbuka begitu. Ya, kita mengharapkan seperti itu ya. Jadi ya mudah-mudahan ada terjadi perbaikan lah sambil membenahi infrastruktur yang ada ya, karena banyak faktor memang karena infrastruktur dari sekolah-sekolah ini belum merata seperti itu. Hari ini kita punya banyak masalah tentang penerimaan siswa baru. Entah itu karena lokasi, kemudian prestasi, kemudian domisili, itu selalu menjadi masalah. Karena itu Kementerian Pendidikan sudah bikin aturan yang harus disepakati oleh kita bersama, dan itu kita butuh untuk komitmen itu. Sehingga besok lagi kita tidak dengar Sentani ada waktu masuk SMA orang tidak berebut di salah satu sekolah, kemudian di Kota Jayapura orang tidak berebut di satu sekolah. Itu sebenarnya keinginan kita. Pelaksanaan SPMB tingkat SMP, SMA, dan SMK se-Provinsi Papua dijadwalkan mulai berlangsung pada 15 Juni 2026 sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah. Melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas, pelaksanaan SPMB 2026 diharapkan berjalan lancar, bersih, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh anak Papua. Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeca mengelola sampah secara mandiri guna mengurangi beban sampah di tempat pembuangan akhir. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat dan Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menekankan pentingnya keterlibatan industri pariwisata dalam menangani persoalan sampah di Bali. Pemerintah mendorong pengelolaan sampah melalui skema TPS 3R serta penguatan peran pihak ketiga atau vendor dalam pengangkutan dan pengolahan sampah.
siapa yang mengelola, bagaimana mengelola, kita kasih wisdom sendiri. Kayak tadi misalnya swakelola, ada vendor. Vendor seharusnya dibina deh. Mereka udah berpuluh-puluh tahun mungkin di situ. Tapi mungkin selama ini karena nggak ada pembinaan, ya mungkin dia malas-malasan. Tapi sekarang dibina bisa kok. Jadi nggak usah ada aturan baru yang nggak ada. Mungkin ada berapa ribu orang yang menjadi terlibat dalam urusan vendor tadi gitu. Dan saya kira rata-rata hotel bintang di Bandung yang saya lihat ini sudah mulai dengan sampah sendiri. Ya tinggal kita dorong lagi kepada horeca-horeca hotel yang mungkin yang bintang 4 atau mungkin villa kan atau termasuk restoran-restoran, kafe. Inilah yang perlu kita dorong kesadarannya sehingga dia bisa secara mandiri dia mengolah sampahnya. Dalam rakor ini, pemerintah juga mencatat belum seluruh pelaku usaha horeca melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan lahan untuk mengolah sampah di lokasi usaha.